Bismillahirrahmanirrahim. Wa idna taqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim. Khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa an ya karim wabtabil haqqi wa antal fattahul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarijil kurub wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidayah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni wa ghisni ya Rasulullah. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina lana Muhammadin nuril mudi bil nisyan binurihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi mawasil mullah. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tutilu lana bil a'mar wa tuzilu bi anna jamal asqamul akhtar wa tudrilna rizqal midrar wa taqdilana bi jamal audar wa tushafidaka fi taritun daril qarar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Hasbunallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalna rabbul arsyil azim. Hasbunallahu la ilaha illahu alaihi tawakkalna rabbul arsyil azim. Hasbunallahu la ilaha illallah wa la taqallana rabbul arsyil azim. Rabbi zidna ilma wa wasina fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa azizina fi uyunihim waj'alna wajina fi dunyal akhirah wa minal muqarrabin. Ya katsiran awal ya hasanal fi'al ya qaliman bila zawal ya mubdan bila misal falakal hamdu walakal minat walakal syaruf ala kulli hal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tusyrahu biha sudur wa tuhawwanu bil umur wa tankashifu biha sudur wa salim tasliman katsiran tayyiban al yaumidin tawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adabut tayammum nggih utawi iki ku mertelake pira-pira tata kramane tayammum. Sarana toharoh sebagai gantinya wudhu ya, karena ada udzur. Baik karena airnya tidak ada maupun karena sakit. Fain ajazta namanya rukhsah. Jadi taghayyurul hukum, perubahan hukum ya. Dari azimah kepada hukum yang ringan. Karena adanya alasan-alasan tertentu, baik darurat ataupun hajat. Fain ajazta moko lamun apesira anistikmalil ma'i saking gunakake banyu li fakdihi krana kaspen banyu ba'da tolapi ing dalem sakwuse nyupri auli udhurin utawa krana ana udhur mimarodin saking lara awliman yen utawa krana ana kang nyegah minal wusuli saking tumeka ilai maring mak min sabuin saking binatang buas au habsin utawa den penjara. Au kana utawa apa al mauma al hadiru kang ana kang hadir iku tuhtaju den butuhake iku tahtaju butuh sira ilai maring mak liat sika krana ngelak sira au liat sira fikika utawa krana ngelake kanca sira au kana utawa napa mak iku milkan milik dimiliki li ghairika kadhe liyane sira walam yabi lan ora adol sapa ghair illa bi aksara angin kelawan rega kang luwih akeh min samanil misli saking rega standar rega pasaran rega umum. Au kana utawa ana iku bika tetemu kelawan sira apa jarahatun tatu au maradun utawa lara tukhok takhofu kang wedi sira minu saking marad jarahah ala nafsika mlarati ngatasi awak sira fasbir moko sabaro sira hatta yadkhula singgo manjing apa waktul faridoti wektune salat fardhu. Sumaksud nuli nejo sira saidan ing debu atau yiban kang suci. Ali kowe ngatasi said
turabun utawi debu kholisun kang murni, tohirun kang suci, layinun kang lembut. Ya. Jadi tayamum sebagai ganti daripada wudu dengan air. Lifak ba'da tolab, karena memang nggak ada airnya, nggak ada. Setelah dicari ya, dengan pencarian yang tentunya pada wajarnya. Sekiranya betul-betul sudah dicari nggak ada, maka boleh untuk menggunakan tayamum, menggunakan debu. Auli udurin mimarodin, atau karena sakit umpama terkena air, sakitnya tambah parah, maka boleh untuk tayamum. Aulimaniin minal wusul ilaihi min saubin au habsin, ataupun ada air tapi nggak mungkin untuk dijangkau karena dihalang-halangi oleh hal yang menghalangi seperti binatang buas, ataupun di penjara nggak ada air. Au kanal mau al hadir tahtaju ilaihi, ataupun ada air tapi air tersebut dibutuhkan untuk kehidupan, untuk minum, baik minum dirinya maupun untuk temannya. Au kana milkan li ghairika walam yabi ila bi aksara min samanil muslim, atau ada air tapi miliknya orang lain dan dia mau menjualnya dengan harga yang di atas pasaran, di atas rata-rata. Au kana bika jarohah au marodun takhafu minu ala nafsik, atau ada luka ya yang nggak bisa terkena air di anggota tayamum, di anggota wudu ya. Kalau kondisinya demikian, dari tidak adanya air karena sakit dan seterusnya, maka nunggu masuk waktu. Jadi syarat sahnya tayamum ini dilakukan kalau waktu sholat sudah masuk, sudah adzan ya, sudah masuk sholat. Kalau belum masuk sholat nggak bisa, karena tayamum adalah ibadah darurat. Perubahannya hukum dari azimah, dari yang pokok ke yang ringan, ini karena adanya darurat. Sehingga boleh kalau memang sudah masuk waktu sholat. Beda kalau wudhu kan bebas. Ya 5 waktu 1 wudhu aja enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau tayamum nanti 1 tayamum untuk 1 sholat fardu plus sholat sunnahnya terserah. Setelah masuk waktu sholat, maka carilah atau datangilah tempat yang di situ ada debu, yang suci, yang murni, tidak dicampur dengan tepung dan sebagainya. Fadrib alaihi, fadrib moko mukul nosiro, alai yang atase so'idan toyiban, bikafaika kelawan epe-epe loro siro, zaman haling gegemake, baina asobi ika ing dalam antarane piro-piro driji siro, wan wilani atau siro istibaha fardhi sholati ing amrih wenange fardu sholat. Kalau waktu sholat sudah masuk, lalu datangilah tempat yang di situ ada tanah berdebu ya, tanpa dicampuri dengan benda lain. Terus niat setelah pada tempat untuk tayamum, niatnya istibahati fardhi sholat. Kalau wudu kan raf'il hadas ya. Jadi karena tayamum adalah merupakan rukhsah mina rukhos, dari keringanan-keringanan ya. Ini sehingga niatnya tidak menghilangkan nawaitul wudha li rafil hadas, untuk menghilangkan hadas tidak ya. Itu. Tapi niatnya istibahata fardhi sholat. Saya tayamum agar diperbolehkan untuk melakukan kefarduannya sholat. Itu. Jadi ada perbedaan ya. Perbedaan kalau tayamum harus masuk waktu, kalau wudu tidak. Ya. Dalam niat wudu li rafil hadas, tayamum istibahati fardhi sholat, agar diperbolehkan melakukan sholat fardu.
Wamsah lan ngusapo sira bihima kelawan kafaika wajhaka ing wajah sira kulawi sakabehane wajah marotan wahidatan kelawan saambalan. Wala tatakalaf lan aja merti-merti sira isolal hubari ing tekane bleduk ilamana biti syari maring pira-pira nggon tumbuhe rambut. Khofa padha uga iku tipis apa sya'r au kathufa utawa kandel ya. Jadi setelah niat nawaitu tayammuma listibahati fardhi salat, saya niat tayamum ya Allah agar diperbolehkan sholat, diberi keringanan, diberi rukhsah untuk sholat. Ya, setelah itu usapkanlah, ya. Jadi dalam tayamum itu ada dua niat, ya. Jadi sebelum ketika fadhrib itu juga niat, itu dalam fikihnya. Lah niat yang haki yang pas nanti ini mengucap wajah, ya. Jadi ada dua. Makanya permulaan itu ada permulaan nisbi, ada permulaan hakiki. Permulaannya mana ini? Ini tuh. Wamsahlan usapa sira bihima kelawan kafaika wajhaka ing wajah sira kulau marah wahidah. Ya. Jadi setelah dipukulkan maka untuk nanti kan ditepuk-tepukan kan untuk dianukan wajah ya. Cukup satu kali ya, nggak diulang-ulang. Sumangza khotamaka. Ini, jadi lalu kalau pakai cincin, cincinnya dilepas, baru pukulkan lagi, ya. Tangan kedua telapak tangan lagi. Zorbatan saniatan, kelawan pukulan kang kaping pitu mufarojan. Nah, kalau yang pertama ini posisinya tangannya adalah enggak benggang, rapet. Kalau yang kedua benggang. Kalau pakai cincinnya suruh lepas untuk yang kedua ini. Wamsah lan ngusapa sira bima kelawan kafai yadaika ing tangan loro sira ma'amir faqoi ka ing dalem sartane sikut loro sira. Setelah dipukulkan kan ya, nah ini kan, nah ini kan ya, ini kan, nah ini untuk ini, nah itu ya. Satu kali kok belum dirasa masih ada yang kurang, mukulkan lagi. Fa ilam tastauib huma moko lamun orang kroto di sira ing yadaika fadrib moko mukulake sira durbatan ukhra ila antas tau ibahuma maring yento ngratakake sira ing yadaika. Jadi kalau dari Syafi'iyah dan mayoritas ulama tayamum ini ya sampai siku seperti wudu. Nah, jenengan kalau umroh atau haji ada orang tayam kok sampai epek-epek saja, ya jarno. Itu karena memang ada madhabnya Imam Abu Hanifah itu hanya epek-epek saja. Dikiaskan seperti kisos orang yang mencuri ya, dihat tangannya itu sampai ini pergelangan ya, sampai pergelangan. Itu Imam Abu Hanifah. Khilafiyah. Sumamsah nuli ngusapa sira ihda kafaika ing salah sijine epek-epek loro sira bil ukhra kelawan menehi ya. Jadi setelah itu ngusap telapak tadi itu. Wamsah lan ngusapa sira maing perkara baina asobi ika ing dalam antarane pira-pira driji sira ya, sela-selanya ini ya, sela-selanya ini untuk disempurnakan itu sudah selesai. Jadi tayamum ringkes ya, itu jadi hanya 2 usapan saja. Wasolilan solato siro bikelan tayam fardhon ing fardhu wahidan kang siji. Salat dengan
tayamum tadi itu cukup untuk fardu 1. Kok umpama tayamum tadi untuk sholat zuhur, nah, untuk asar ya harus tayamum lagi, maghrib tayamum lagi, isya tayamum lagi, subuh tayamum lagi. Adapun sholat sunnah ini enggak dibatasi, ya. Setelah fardu kau melakukan sholat sunnah enggak dibatasi. Wa masyita wa malan sholat syita kang karep sira minan nawafili saking pira-pira ibadah sunnah. Fa in arota moko lamun ngarepake sira fardhon ing fardhu sanian fastanif moko ngawitono sira lahu krana fardhon sanian tayamuman ing tayamum akhara kang meneh. Mau digunakan untuk salat fardu lagi, maka agar segera untuk tayamum, ya. Baik fardu ain ataupun karena nadar. Karena nadar kalau berhasil ini wallahi akan melakukan sholat itu Mama 10 rakaat. Nah, ini juga termasuk karena dinadari dan di situ sudah memenuhi kriteria sahnya nadar, diantaranya adalah menyebutkan qasam, ya, maka nanti dikatakan sebagai fardu. Sehingga ketika kok mau untuk sholat fardu ini ya nanti harus melakukan tayamum lagi. Fasta'nif moko ngawitono sira. Fasta'nif, ya. Wasolli, ya. Fain arota moko lamun ngarepake sira fardhon sanian fasta'nif moko ngawitono sira lahu. Maring fardhon sanian tayammun akhar, ya. Melakukan sholat fardu lagi selain yang tadi ini agar untuk bertayamum kembali. Asubhu, kok marmar asubhu ini? Jadi itu tayamum, ya. Tentang tayamum, dan ini merupakan bentuk keringanan dari syari' dari Allah Subhanahu wa taala secara hakikat pembuat aturan hukum ataupun cara nisbi, cara majasi, ya. Syari' adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji utawi iki ku mertelake pira-pira tata kramane metu ilal masjidi maring masjid. Fa idza faragta maka ing dalem nalikane ngrampungake sira toharotaka ing sesuci sira fasolli maka salat sira fi baitika ing dalem omah sira rakaatai subhi ing 2 rakaate salat subuh, ya. Jadi kalau salat sunah ini disunahkan ataupun bahkan lebih utama ini di rumah itu. Jadi salat itu ada salat ya sunah yang memang disunahkan untuk berjamaah, ada yang disunahkan untuk ataupun tidak disunahkan untuk jamaah. Lah, sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk jamaah, contoh sholat duha, itu kan, sholat isyraq, sholat istikharah mutlaqah, sholat isti'adah, ya, sholat tasbih, ya, sholat hajat, ini asalnya, hukum asalnya adalah sholat-sholat yang tidak disunahkan berjamaah. Lo kok dilakukan berjamaah, ya, dalam konteks al-khidmah ataupun al-fitrah ataupun yang lain. Ini karena apa? Satu, riwayat dari Sayyidina Anas, ya, kalau nggak keliru, dalam Sahih Bukhari, ini beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diundang untuk genduren, untuk makan-makan, ya, makan kambing, sarit, itu, masak kambing. Lalu sebelum daharan, beliau sholat sunnah. Para sahabat mengikuti di belakangnya, namanya mengikuti ya makmum, ya. Jadi sholat jamaah bagi imam tidak wajib untuk niat imaman lillahi ta'ala, nggak wajib.
Kalau makmum harus, biar jamaahnya sah. Kalau imam nggak harus. Cuma nanti nggak dapat pahalanya jamaah. Jamaahnya sah tetap sah. Itu. Tapi nggak dapat pahalanya. Itu. Lah hadis itu menjelaskan, itu kan sholat sunnah mutlaqah itu kan tidak disunahkan untuk berjamaah. Rasulullah kok melakukan. Nah itu akhirnya digali oleh para ulama, sholat sunnah yang tidak disunahkan untuk berjamaah menjadi sunnah karena ada alasan-alasan tertentu. Di antaranya apa? Li barokatil ijtima, berkahnya berkumpul. Ya. Jadi berkumpul itu mempunyai berkah tersendiri. Makanya ada hadis al-mu'min afdhalu minal Ka'bah. Hakikat iman yang ada di dalam lubuk hatinya seorang mukmin itu hakikatnya lebih mulia dari Ka'bah. Itu. Umpama Allah itu memperbolehkan sujud pada manusia, diperintahkan untuk sujud. Cuma dilarang sujud pada manusia. Itu saking mulianya ya, seperti ungkapan-ungkapan atau hadis umpama Allah memperbolehkan untuk sujud pada manusia. Seorang istri itu loh diperintahkan sujud pada suami, cuma tidak memerintahkan ya, sehingga ya dilarang, malah dilarang. Nah, untuk Ka'bah karena kita bukan sujud pada Ka'bah ya. Jadi Ka'bah itu sebagai pusat simbol persatuan umat Islam ya. Yang disembah ya Allah Subhanahu wa taala. Fardhon wahidan wa masyita minan nawafil. Jadi itu. Yang kedua, alasan kedua disunahkan berjamaah karena litarbiyah, untuk pendidikan, untuk dakwah ya. Jadi karena kalau sendirian males, sehingga dengan berjamaah itu bisa dilihat dalam Ihkamul Ahkam ya, karya siapa sih? Siapa? Yan Andrian Syekh Ibnu Daqiqil Id. Daqiq itu tepung ya. Itu berarti ada kaitannya karo profesi masalah tepung itu ya. Jadi para ulama itu gurunya Kanjeng Syekh itu siapa? Ad-Dabas ya kan? Ya, Ad-Dabas. Ad-Dabas itu artinya apa? Hah? Apa? Legen manisan ya kan, artinya apa? Memproduksi legen, diceluk dabas. Najib gak tukang opo, diceluk opo gitu kan ya. Jadi untuk julukan itu Ad-Dabas. Ya, jadi orang tradisi sana dan bukan merupakan kebanggaan ya. Jadi punya profesi masih tukang legen itu suatu kebanggaan, suatu yang lazim di sana. Itu jadi Syekh Ibnu Daqiqil Id itu menjelaskan semacam itu. Sehingga di Al-Fitrah ya, salat duha, isyraq, subutul iman ya. Nah, itu sholat-sholat yang tidak disunahkan berjamaah asalnya. Tapi karena ada tadi itu nilai untuk pendidikan, nilai untuk menggairahkan itu agar semangat, karena sendirian nggak bisa ya. Terus karena barokahnya ijtima berkumpul-kumpul ini sehingga menjadi disunahkan. Ya, jadi lil wasail hukmul maqasid ya. Adabul khuruj utawi iki mertelake tata kramane metu ilal masjidi maring masjid. Faida farogta moko ing dalem nalikane ngrampungake sira min taharatika saking sesuci sira. Fasoli moko salat sira fi baitika ing dalem omah sira. Rakaatai subhi ya, ing 2 rakaat subuh. Jadi kalau sudah sudah selesai taharah ini untuk melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Jadi penting itu qobliyah subuh itu ya. Yang di dalam satu riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca alam nasroh dan alam taro. Dalam riwayat yang lain Rasulullah membaca al kafirun sama al ikhlas. Dalam madhab syafi'iyah kalau ada 2 dalil kelihatannya ta'arud,
kelihatannya kontradiktif, bertentangan, dilihat bisa dikompromikan tidak, bisa dipadukan tidak. Kalau bisa dipadukan. Loh kenapa? Imam Nawawi menjawab, ya, karena mengamalkan suatu sunnah lebih utama daripada mengilghokkan, menganggurkan. Iman-iman tuntunan Rasulullah kok dibiarkan nganggur. Itu kata Imam Nawawi. Akhirnya disunahkan untuk membaca Alam Nasroh, Qul Ya Ayyuhal Kafirun rakaat pertama, pada rakaat kedua Alam Taro dan Al-Ikhlas. Ya. Lah hikmahnya Alam Nasroh, Alam Taro ini banyak sekali. Di antaranya ungkapan hikmah dari sebagian Ba'dul Auliya, ya. Mangkoro alam wa alam falam ya'lam. Kalau mau sering membaca Alam Nasroh, Alam Taro lebih-lebih qobliyah subuh, fa insyaallah dengan izin Allah tidak gampang mudah terkena penyakit, lebih penyakit yang sulit sembuhnya, ya. Dan banyak manfaatnya lagi, diantaranya untuk melapangkan hati itu. Turu gitu, tidur kata Hadratus Syekh itu. Tidurnya sedikit, tapi bagaimana biar bisa mencukupi, ya sebelumnya baca Alam Nasroh. Baca Alam Nasroh ganjil 3 kali, 7 kali, 11 kali, ya, sambil nanti tertidur gitu. Itu bangunnya nanti ringan, bangunnya seger, ya. Jadi tubuh itu terasa segar. Makan juga demikian, ya. Itu jadi bisa mencukupi itu Alam Nasroh. Dan yang paling pokok lagi adalah melapangkan hati kita, melapangkan pikiran kita, melapangkan rizki kita gitu. Maka orang-orang dulu itu mentradisikan sebelum matahari terbenam itu wasyamsi wadhuha Alam Nasroh 11 kali. Ketika terbit juga demikian itu. Jadi agar dimudahkan dalam segalanya, dilapangkan dalam segalanya. Itu orang-orang dulu. Orang sekarang nggak tahu. Ingkanal fajru qotola'ah. Ya. Kalau fajar sodik ini sudah muncul supaya untuk qobliyah subuh. Hadratus Syekh, ya. Itu setelah qobliyah subuh, ya hayya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil Islam 41 kali. Ya. Diwaca lambat tartil, monggo cepet ya enggak apa-apa, ya. Jadi fleksibel. Kalau memang di kampungnya ini kalau kesuwen nanti gremeng, ya macane cepet, ya. Macane cepet. Disesuaikan di kondisi kearifan lokal masing-masing. Karena penting. Fungsinya apa? Ya Hayyu. Ya Hayyu itu apa? Allah zat yang maha hidup dan menghidupkan, ya. Jadi Allah zat yang maha hidup dan menghidupkan. Al-Qayyum apa? Allah zat yang maha bertanggung jawab. Allah menciptakan kita berjuang di jalannya Allah, Allah pasti tanggung jawab, ya kan? Gitu. Makanya nggak boleh kecil hati. Gitu. Jadi ya Hayy ya Qayyum itu. Jadi memantapkan hati kita sehingga hati kita akan menjadi hidup dan semoga menjadi tanggung jawab untuk menjalankan amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan itu merupakan, ya memang gak ono hadise itu, wiridan itu gak ono hadise. Tapi secara kasyaf, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Sya'rani radhiyallahu an, salah satu dari wali pada zaman beliau ini minta petunjuk Rasulullah SAW agar hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi itu ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. Itu sampai situ. Amitna ala dinil Islam itu tambahnya ya sepuh. Ya. Jadi zaman kalau baca apa itu? Karya Imam Sya'rani apa itu? Bukan, yang ada Yahya Qayyum itu loh ceritanya apa? Anwarul Qudsiyah kalau nggak clear ya. Kawakib apa Anwarul Qudsiyah lupa saya. Itu sampai itu ya Hayyu Qayyum la ilaha illa anta ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam itu tambahan dari Yesepo, dari ayah sekaligus guru
Hadratus Syekh Ya Asrori Al-Haqi radhiyallahu an. Ya. Perkembangan. Kadzalika ya, terus ditambah Allahul Kafi. Jadi Allahul Kafi itu namanya hizib autat. Autat itu watat paku bumi ya. Jadi itu agar apa? Kehidupan kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul Kafi. Rabbunal Kafi. Terus apa? Qasodnal Kafi. Wajadnal Kafi. Likulin itu macamnya kok likulil ya. Likulin. Ya. Mungkin ya. Nah itu. Karo ngantuk asalnya ya som ya. Cuma likulin kafi. Oh likulin kafi ngono. Oh didi anu pakai tajwid gitu ta. Krungu kok likulin ngono. Likulil ngono. Likulin ngono ta, som. Likulin kafi. Karo ngantuk asalnya som ya. Jadi agar dicukupi oleh Allah intinya gitu. Ya. Jadi artinya apa? Dengan ya hayya qayyum hati kita diparingi hidup itu. Terus Allahul Kafi harapannya adalah dicukupi itu dan harus mantep. Namanya hizib autat paku bumi ya kan. Itu jadi kokoh itu dicukupi. Itu sangat penting sekali ya 7 kali itu. Jadi sangat penting sekali. Fasolatul jamaah kadzalika itu makanya mulai gak usah dalu-dalu lah ya timbang padha nyungsep ya jiwa sak najibe bareng saiki nyungsep saiki ya gitu. Jadi gak usah dalu-dalu lah ya jadi apa mari sahur turu lah ya rokokan sebentar terus tidur lah kadzalika. Nggak tahu kalau Najib sudah wusul mungkin ya. Sudah wusul. Jadi nyungsep. Kadzalika kaya mengkono-mengkono ini apa salat fil bait raqaatil fajr raqaatil subhi ya. Kesunahan ini, kesunahan qobliyah, salat qobliyah subuh ing dalam omah karena ono apa kelakuan iku yaf'alu nglakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama nglakukannya di masjid ya ndak apa-apa ya. Jadi bukan kewajiban. Makanya la hukma illa ba'da ijtihadil mujtahid. Ini kan umpama riwayat Rasulullah melakukan sholat sunnah di rumah. Nah, ini hukumnya wajib apa sunnah? Melakukan sholat sunnah di rumah ini kan nggak ada penjelasan dari Rasulullah baru kita tahu oh hukumnya sunnah sebaiknya di rumah umpama di masjid ya tetap baik saja ya tetap diperbolehkan dan tetap mendapatkan kesunahannya sholat qobliyah subuh cuma ketika di rumah mendapat 2 satu kesunahannya qobliyah subuh yang kedua kesunahannya ngikuti Rasulullah dalam pelaksanaan itu apa keutamanya ittiba semacam itu tapi umpama di masjid tetap mendapatkan kesunahnya qobliyah subuh itu lah itu namanya la hukma illa ba'da ijtihadil mujtahid itu jadi kita bersyukur ya terima kasih kepada para imam a'imah mujtahid yang telah merumuskan itu sehingga jelas ya kan itu. Jadi tidak semua yang dilakukan Rasulullah nanti wajib dilakukan ya tidak. Enggak mampu kita untuk melakukannya. Makanya kadang ada sahabat yang agak cerdas ya setengah ngakali tapi ya Rasul donga panjenengan itu kathah banyak sekali, nggak mungkin saya melakukan doa sebanyak itu. Saya ajari ya 1 atau 2 kalimat yang dengan doa itu sudah mencukupi dari apa yang sampean bacakan, apa yang sampean doakan. Itu Rasulullah luman ya. Jadi dimintai gitu dengan apa sahabat yang gitu ya luman saja beliau.
ya, disuruh untuk doa Allahumma inni atau inna inni as'aluka masa'alaka binabiyuka wa rasuluka nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka atau nasta'iduka mimma sta'adzaka binabiyuka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah mencukupi donga sakmono itu, dua kalimat itu sudah mencukupi donga yang dilakukan oleh Rasulullah. Semua doa yang dibaca oleh Rasul sudah tercover di situ. Itu. Ya seperti kulhu mencakup ayat Al-Ikhlas itu mencakup 3 Al-Ikhlas sama dengan 1 hataman kan itu ya, sama saja. Itu fadilah. Nah itu tidak menafikan untuk membaca ayat-ayat yang lain selain daripada Al-Ikhlas. Demikian juga donga itu tidak menghalangi doa-doa lain yang dibaca oleh Rasulullah dalam kondisi-kondisi tertentu, perlu waktu yang mepet dan sebagainya, pakai donga itu. Kadzalika kana yaf'alu ya. Tumatawajjah nuli madhep, tumatawajjah. Ini pakai khitab semua tadi ini. Fa idza faragta. Tumatawajjah nuli madhep sira ilal masjidi maring masjid. Wala tadak lan ojo ninggal sira as-sholata ing salat fil jamaati ing dalem jamaah la siaman apa maneh la siama subhi apa maneh salat subuh la siaman apa as-subhu. Jadi mimnya boleh ini dibaca la siama subhi kan atau la siaman apa as-subhu. Pernah ketemu ibaratnya? Durung tahu Yan? Durung tahu. Namun Labib ya. Jadi nang dhuwur Alfiyah itu masih ada ya. Itu. Jadi masih ada Mughni Labib itu. Itu karya Syekh Ibnu Hisham. Kitab nahwu gramatika Arab yang paling sangar ya Mughni Labib itu. Jadi itu ya, di atas langit ternyata masih ada langit gitu ya. Itu. Nah itu dibaca Mughni Labib. Dulu saya ngaji ke putranya Abu Yatim bulan puasa Mughni Labib Banten. Fasolatul jamaati moko utawi salat jamaah iku tabdulu ngluwi apa salat jamaah ala salatil fardhi ing atase salat ijen bisabin wa isyrina darajatan kelawan kacek 17 derajat ya. Jadi diutamakan untuk sholat berjamaah, terutama sholat jamaah subuh ini. Jadi makanya menjadi istiqomah atau tradisi atau wadhifah hampir di semua pesantren itu untuk sholat berjamaah. Karena membawa keberkahan tersendiri. Kelak ketika pulang di rumah, ini membawa keberkahannya ilmu, ya, keberkahannya hidup itu akan lebih berkah dengan menjaga sholat berjamaah. Bahkan kalau 41 kali nggak pedot, nggak putus, ya akan dilimpahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya nabiul ilm, ya. Jadi nyumber ilmunya akan nyumber. Itu dalam riwayat ya. Dari sisi pahala 27 kali. Faida kunta moko ing dalem nalikane ana sira iku tatasahalu gegampang sira fi misli hadza ribhi ing dalem padane iki badhe fayu faidatin moko ta intine faedah iku lakadhe sira bitolabil ilmi ing dalem luru ilmu. Dikritik oleh Imam Ghazali, kalau enggak mau memperhatikan sholat jamaah terus apa manfaatnya luru ilmu itu. Padahal buahnya ilmu adalah untuk diamalkan. Wa inama samratul ilmi anapun utai buah ilmu iku al amalu nglakoni bihi kelawan ilmu ya. Makanya kita beruntung ya, di pesantren-pesantren yang menjaga sholat berjamaah, lebih-lebih wadhifah ya. Ini adalah secara tidak langsung merupakan pendidikan pada kita agar kita itu di pondok juga sudah mengamalkan
ilmu yang paling utama tentang sholat berjamaah, ditambah wiridan, aurat dan sebagainya. Itu. Sehingga apa? Sehingga itu sebagaimana ungkapan Ibnu Ruslan itu dalam Zubat, fa'mal walau bil asyrika zakati tahrud binuril ilmi min dulumati. Jadi dari kegelapan pikiran, kegelapan hati dengan mengamalkan ilmu, ya, laksana zakat. Kita punya dagang, bisnis sekian M, ya, sudah 1 tahun wajib 2,5% kan itu. Demikian juga ilmu yang kita dapat ya dizakati. Zakatnya dengan apa? Dengan mengamalkan ilmu. Di antaranya mengamalkan apa? Sholat berjamaah. Di antaranya mengamalkan apa? Ya ngajar, nulis, itu termasuk bentuk mengamalkan ilmu. Itu ya. Jadi santri harus tekun, harus produktif untuk nulis, untuk nanti ketika di rumah untuk ketok tular mengajarkan, itu diniati ngamalkan ilmu. Wa inama samratul ilmi kuala malu ngamalake bi kelawan ilmu. Faida sa'aita moko ing dalem nalikane, ya, ini Imam Ghazali memberi fa ing kunta tasahal fi misliha darib. Ini artinya di sini menekan betapa pentingnya sholat berjamaah, ya, ditekan, digaris bawahi, digaris mirai tentang sholat, pentingnya sholat berjamaah. Faida sa'aita moko ing dalem nalikane lumaku sira masjid famshi moko lumaku sira ala hayinatin ing atase enteng, gampang. Ala hayinatin ing atase enteng, ya, artinya enggak tergesa-gesa. Ala hayinatin ing atase lembut alus, ya, hayinatin watu datin lan watu adatin bi fatil hamzah, watu adatin, ya, lan tasabut. Jadi jatmiko, bahasa Jawa jatmiko, bahasa kitab. Ini hampir sama dengan tenang, ya, nggak perlu untuk tergesa-gesa. Wasakinatin lan anteng, wala tak jalan ojo tergesa-gesa siro. Wakulan ngucapa siro fitorika ing dalam dalan siro. Allahumma ya Allah ina aslini saat temen ingsun iku as'aluka nyun ingsun ing panjenengan bihaqis sailin kelawan hae piro-piro wong kang nyuwun alaika, wa bihaqi rogibin lan haqi wong kang demen ilaika, wa bihaqi mamsyaya lan kelan hakim mlaku ingsun hadza rupane iku mlaku ilaika maring panjenengan. Fa ini moko saat temen ingsun iku lam akhruj ora keluar ingsun dari kamar, dari rumah, asyaron hale Allah wala batoron lan ora bunga-bunga lacut wala riaan lan ola riak wala sum'atan. Ya, jadi ketika di jalan memohon pada Allah Subhanahu wa taala, minta dengan haknya bihaqqi sailin alaika, ya. Ini kan ini juga suatu riwayat. Artinya apa? Tawassul ini adalah sudah ada, ya. Itu dalam riwayat-riwayat Allahumma inna as'aluka bihaqqi sailin alaika wa bihaqqi ragibin ilaika, tawasul. Ya. Tawasul dengan hak-haknya orang-orang yang minta padamu, haknya orang yang cinta padamu, haknya berjalan menuju padamu. Ditawasuli ini, ya, dijadikan sebagai pelantara ini. Fa inilam akhruj asyaron wabal wala batoron wala rian wala sum'atan. Bal kharaj itu ittiqo'a sakhotika. Boleh sakhotika, boleh suhtika. Itu. Ya. Jadi dalam satu riwayat suhtika, dalam riwayat lain sakhotika. Dan dalam alfiyah pun juga boleh dua wajah. Ya. Itu. Karena ini termasuk af'alul qulub kan. Alfiyah apa enggak mi? Nanti Fami. Oh, apal enggak mi? Lali ya. Wa fa'ilal lazimu babuhu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasyalal, itu ya. Itu Jib ya. Udah apal Jib?
nggak harus apalah, nggak ditakoi dalam alam kubur ya. Jadi malaikat mungkar nakir nggak takok apal alfiah nggak ditanya. Nggak usah apal, nggak apa. Yang penting paham ya. Wabtigo amardhotika lan nyuprih ridho panjenengan. Ini. Ya ini artinya apa? Niat, noto niat ini kan tentang motivasi ya. Motivasi noto niat ketika melangkahkan kaki menuju ke masjid, menuju tempat yang baik ya. Menuju apa saja tujuan yang baik. Ini artinya apa? Kita dituntun oleh Rasulullah, oleh para ulama pentingnya membangun orientasi yang baik, notoati itu. Karena dengan niat yang baik itu sebagai awal daripada taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Husnul niat awalut taufik, husnul niat itu kata Hadratus Syekh Asrori radhiyallahu anhu. Awal husnul niat awalut taufik husnul niat. Jadi permulaan dari taufiknya Allah itu akan datang dengan dilandasi didasari dengan niat yang baik. Fas'aluka antang takadon apa ini? Antangkodani dal ya. Yento nyelametake panjenengan ingsun minanari saking neraka. Wan taghfaro lan nyuwun ngapura panjenengan lan paring maghfirah ampun panjenengan maring ingsun dunubi ing pira-pira dosa ingsun. Nah ini artinya apa? Mendidik kita agar kita wukuf kolbi, hati kita dilu banyak dosanya. Karena banyak dosanya otomatis pelariannya hanya satu apa? Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala ya, terkait dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala yang kita langgar. Fainau la yaghfiru dzunuba illa anta, fainau moko sak temene kelakuan iku la yaghfiru orang ngapura adzunuba ing pira-pira dosa sapa illa anta. Dan hakikat bahwa yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nanti secara syariat ketika dosa-dosa itu ada kaitannya, maksiat-maksiat ada kaitannya dengan hak-hak orang lain, itu diwajibkan untuk minta halal. Itu ada butuhul masjid wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qaimid daim, subhanal hayyil qayyum, subhanal hayyil ladzi la yamut, subhanallahil azimi wa bihamdi, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, subhanal aliyil a'la, subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasha' wa du'in la yusma' wa min la yurfa'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal ghammi wal kasli wal jubni wa ghalabati din wa qahri rijal ya ghani ya hamid 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 ya ghani hamid. Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika man siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.